Kombes Ilyas ya. Iya, Ilyas Munte. Dan dihadiri oleh penyidik juga. Dan insya Allah dari kehadiran kami tadi, tim solid, saya didampingi oleh istri saya, ini Ibu Haja Nur Eli Harirambe SAG MM, ya, ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Langkat. Dia ini belum pernah bicara nih, buka aja maskernya. Nah, nggak usah. Dia nanti akan ngomong ya. Nah, kemudian ada juga putri saya, Nisha Salsabila An-Nur, Putri Arif Nasution, Echa. Ada pengacara saya, Bu Elida Neti. Dan ini saya terima kasih sekali kepada Bapak Ketua Umum DPN Pradi Bersatu yang mengutus sekarang Bapak Ade Dermawan SH selaku Sekjen, didampingi oleh jajaran pengurus DPN, Wakil Ketua Umum, Ketua Dewan Pengawas, Pak Lukas, dan teman-teman yang lain. Hadir semua. Iya, sebentar, saya jelasin dulu, ini kan penting. Nah, yang kedua, mediasi tadi bukan gagal, tapi Hotman kena mental. Dia kena mental. Dia nggak kuat. Makanya jangan arogan. Bawa bodyguard ke dalam ruang mediasi. Saya sudah bilang jangan. Dua orang gede-gede. Emang kalau gede-gede kita takut. Jadi Hotman Paris tadi meninggalkan ruangan. Ingat ya, meninggalkan ruangan karena menurut kami tidak siap berhadapan dengan saya dan tim secara hukum. Kalau mediasi itu kan duduk ngobrol, iya dong. Pertama dia yang dipersilakan duluan bicara. Gak ada ngomong, saya nggak mau, saya kepingin Rasman dihukum. Loh, ini orang kuliah hukum atau apa ini? Saya dihukum, terus Iklim Hakim nggak? Ya Allah. Lalu kemudian saya bicara, saya jelaskan, dia nggak kuat, dia emosi, terjadi debat. Tapi intinya, Kim keluar, kami lanjut. Hotman keluar, kami lanjut. Kita menghargai polisi. Itu tandanya kita berpendidikan. Tapi seluruh percakapan saya kepada media selama ini, seluruh chattingan-chattingan yang dibuat oleh Hotman Paris terhadap Iklim Hakim, terhadap saya selaku kuasa hukum, diakui di depan penyidik dan peserta gelar. Dalam hal ini peserta mediasi. Ya Bu ya? Iya. Ada istri saya, ada dia mengatakan, kamu ini, saya nggak usah sebut lah, nanti gak enak ya. Iya, karena kami pacaran. Artinya seluruhnya terjawab. Kalau begitu, kalau kalian berpacaran, kenapa Iklim Hakim tanda tangan kuasa ke saya ada pelecehan? Oh sekarang sudah berkacamata gaya tuh Iklim Hakim. Kemarin gak ada duit, 12 juta sebulan baru dikembalikan uang saya. Artinya apa? Kalau kalian mau berpacaran, mau damai, urusan kalian lah itu dulu. Tapi kalau sekarang bermasalah hukum, jangan bawa nama saya. Nah karena itu satu. Yang kedua, karena dia sudah melakukan pengakuan, ya Bu ya tadi ya, saya akan minta nanti kalau ada pemeriksaan lebih lanjut, saya akan minta mereka ini diperiksa. 4 lagi saya minta saksi, karena kayak penjelasan jelas di sana. Kemudian dia menyebut kata-kata kocok ke saya akan laporkan dia. Saya akan laporkan dia. Saya mau tanya maksudnya apa itu? Itu menghina dan fisik saya juga. Dia sebut di situ, kita akan laporkan. Kemudian dia ini merasa seolah-olah orang paling hebat dan bisa ngatur-ngatur polisi. Mana penyidik ini? Saya tantang, Hotman, kau di mana? Aku sendiri lawan kau. Gak ada masalah. Saya ini tadi kalau dia baik, saya akan baik. Kalau dia mau damai, kita juga mau damai baik-baik. Tapi kalau kau begini, kita ini kan bukan sendiri kok. Banyak yang mantau kita. Emang kau bisa apa? Saya juga bisa apa? Nggak apa-apa. Mati pun saya nggak peduli saya kalau harga diri saya diinjak-injak. Jadi saya kira itu dari saya bahwa saya minta karena dia sudah membuat pengakuan yang terang di depan pimpinan mediasi, maka kasus ini yang diproses harusnya mereka berdua memberi keterangan palsu, berbohong. Kalau Kim itu sekarang sudah damai-damai sampai dipeluk tadi ya, dibeginikan, kami pacaran. Lah kalau pacaran ngapain buat surat kuasa ke saya? Bunyinya, ngapain preskon, ngapain datang ke Kementerian PPA? Sekarang pacaran mau, wah enak sekali ya. Besok lahir anak, aku pula yang belum bertanggung jawab. Mereka yang berdamai, terus
Saya pula yang harus proses hukum. Dia bilang proses Rasman. Terus Iklim Hakim enggak? Enak sekali ya. Aku udah tolong, aku pula diproses. Wah, jadi Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, Pak Irwasum, Pak Wakabareskrim, Pak di Propam, saya sudah ingatkan ini, Pak Dircyber, Pak Karobin Os, Pak Karowasidik, Pak Staf Ahli, saya minta ini untuk diamati. Jangan sampai nanti Pradi Bersatu, demo se-Indonesia ini, kalau ada lawyer yang kayak saya udah diputus, karena kuasa udah dicabut. Saya si pengacaranya itu tadi, yang masih anak-anak itu. Ya di bawah saya umur ya kan masih saya anggap anak-anak di bawah saya kan. Dia pun pergi. Kalau kita jago, hadapi kita di situ. Mau saya udah bilang, Hotman kau sendiri, saya pun sendiri nggak apa-apa. Mau ngapain kau? Ayo. Saya udah mudah cabut dia. Saya kira itu. Nah untuk sedikit gambaran sebelum ditambahkan oleh Pak Sekjen Pradi Bersatu dan Ibu Ida, Anissa persilakan istri saya bicara. Ibu Eli. Ini yang dicari-cari sama Denny selama ini. Mau ke rumah saya lah, datang di Medan nih, ngomong aja. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja maskernya, dikira orang tuh nanti kau jelek pula. Lebih cantik kau lagi daripada istri Hotman di mata saya ya, di mata saya. Saya dengan Bang Rasman ini sudah berkeluarga selama 25 tahun. Sampai sekarang kami masuk akur-akur saja ya, tidak ada masalah. Karena bagi saya, mending suami saya menikah daripada melakukan hal-hal yang tidak di luar sana. Jelas ya? Intinya ya. Saya sebagai istri pertama ya. Itu dia intinya. Dan mungkin sampai saat ini kami sudah anak kami alhamdulillah sudah dokter dua yang dari dua dan yang paling kecil ini anak saya. Dan kedua anak saya mungkin saya sebagai ibu bangga karena anak saya itu adalah akselerasi dua-duanya, satu yang SMP, satu yang SMA-nya dulu. Makanya anak saya cepat menyelesaikan kuliah kedokterannya dan hukum laut. Alhamdulillah. Jadi waktu lagi kasus dengan Claudia Sambik sendiri, Ibu mengetahui atau seperti apa sih? Saya malah beliau ada datang ke rumah saya, nginap di rumah saya loh. Tepatnya kapan tuh, Bu? Di Medan? Di Medan. Nah, nginap di rumah saya, makan bareng-bareng sama beliau. Karena saya tahu suami saya nggak mungkin melakukan itu. Saya 25 tahun, pacaran 6 tahun lagi, berarti 31 tahun saya kenal sama beliau. Tapi kabarnya beritanya itu kan... Ya kabarnya kan kabar dia. Masalahnya kan katanya langsung tidur di hotel, Bang. Gimana nih? Wah, akhirnya jadinya... Bukan, Jadi ada di gimana hotel, ada di rumah. Ada di hotel, ada di rumah. Yang pertama, Artinya kalau dia dilecehkan, ngapain pula lagi dia datang ke rumah saya? Lari aja lah. Iya. Kantor polisi kan ada di situ. Jadi itu, apalagi sekarang katanya udah jadi Aspi Hotman terus nempel-nempel begini. Aduh, itu apa namanya? Udahlah. Jadi istri saya ini udah ngomong ya, jelas ya. Denis, tunggu bagianmu. intinya Kan sudah ada mediasi masalah, ya. intinya tidak ada masalah dengan apapun itu. Apapun orang yang bilang Bang Rasman tukang kali, bukan itu, tidak ada. Saya tidak mau suami saya melakukan perzinahan, saya tidak mau. Di hukum kami Islam itu tidak bolehkan ya. Jadi saya apapun kalau Bang Rasman ini menikah itu memang saya tahu. Nah, itu dia intinya. Jangan yang tidak boleh menikah terus bilang pacaran. Ngaku lagi tadi. Iya. Ya, kalau itu pasti dicincangnya saya. Makanya anak saya 8, ya, 4 pesantren ya Lia. Iya, 4. Ya, pesantren. 6 sudah umroh, 2 lagi karena di bawah umur. Ya. Itulah saya. Jauh kali bedanya. Kalau dia bilang dia kaya, itu kata dia, Allah lebih kaya. Saya nggak takut juga melawan dia, karena menurut saya kaya hati, kaya rezeki, dan saya bisa berbagi. Kaya itu bisa berbagi dengan sesama, bukan kaya raya harta, ya. Itu. Satu dari berapa istri yang ada, Bang? Apanya? Ini benih terjelas, jadi ini istri yang keberapa, Bang? Yang ini pertama. Istri saya ini nggak perlu kau tahu itu. Ini istri saya inilah teman saya kuliah di USM S2 S3. Makanya si Dennis tuh bilang-bilang ke Malaysia pergi ngomong yang jujur. Ada nggak di sana saya terdaftar? Kok dia bilang dokter ada master nggak? Iya. Emang saya bisa loncat apa? Ini proses besar begitu. Jadi udahlah itu ya. Tinggal proses hukum aja. Oke. Silakan Pak Istri Sekjen. pertama berarti Ibu mendengar juga yang Abang katanya ada 9 istri, 8 istri, Itu gimana udah. tuh, Bu? Dia yang tahu. Apa? Biar Ibu yang menjawab. Enggak, saya jawab aja. Seluruh istri saya izin istri saya Eli. Tapi yang mereka cerita itu tidak benar. Tak sebanyak itu. Datanya tidak sesuai. Akur. Ya, kurang akur apa? Berarti aku Bu Eli. Apa ya aku dong. Dan memang Abang sering minta izin kalau misalnya seperti yang tadi Abang bilang daripada berzina lebih baik ini. Iya Iya. kan udah dijelaskan. Bahkan dari saya daripada beliau berzina, saya izinkan beliau menikah.
Sakinah mawaddah warahmah. Enggak Berapa itu kali? pribadi. Udah, cukup, silakan Kamu sekjen. tidak merasa kasihan karena ada anak-anak. Nggak ada urusanmu itu masalah kasih saya. Kalau anak saya kasih dia nggak cum laude. Jangan masuk ke ranah Kalau anak saya pribadi. gini. Kalau anak saya tertekan, anak saya tidak cum laude. Ya, pesantren terdidik. Ya, tolong jangan masuk ke ranah itu ya. Yang malu yang membuat anak tertekan itu kalau pakai bikini joget-joget itu baru malu, ya. Nah, silakan Pak Sekjen. Oke, Nanti- nah, kalau DPN terhadap Pak Rasman, kita tetap mendukung dan ingat organisasi advokat tidak hadir hanya untuk mencetak advokat, namun organisasi advokat juga melindungi setiap advokatnya yang notabene tidak bersalah di dalam hal ini. Yang kedua dizolimi. Tentu kami harus hadir, itu tanggung jawab organisasi, ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kami di sini hadir hanya untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dan niat baik untuk melakukan mediasi, tapi ditolak tadi sama Pak Hotman, ya. Oke, gitu ya. Ya, tapi betul kan beliau ngaku tadi kan? Oh, tadi ngaku pacaran katanya. Berarti kalau secara hukum gini, secara hukum, kalau kita mengakui adanya hubungan, berarti apa yang dikategorikan menjadi pelecehan dan fitnah dan lain-lain sebagainya, kan bukan fitnah jadinya. Orang pacaran kok, fitnahnya dari mana? Nah, teman-teman wartawan juga, kalau pacaran ada cium-ciuman kan nih? Ada pegang-pegangan kan nih? Nah, kan gitu. Berarti bukan fitnah kan? Nah, begitu. Cukup dari saya ya. Ini dari DPN cukup ya. Cukup ya. Bu Ida silakan yang singkat ya, biar kita jalan. Ya, assalamualaikum orang. Tiba-tiba Pak Hotman datang, langsung bilang bentak-bentak, mana penyidik, saya nak mau damai. Loh, siapa yang mau damai? Akhirnya ributlah dengan Bang Rasman. Ikut saya ribut. Hei kau yang bilang saya germo ya? Ya, saya bilang seperti germo. Tapi kan abang bilang juga bahwa abang adalah germo yang lebih kaya dari germo se-Indonesia. Berarti kan sudah melevelkan dirinya. Nah, sudah itu dia bilang mereka ribut, terjadilah split sampai semua penyidik juga tahu apa yang dituduhkan, apa yang dipindahkan, dilaporkan tentang menjilat, tentang apa segala macam. Itu diakui karena mereka pacaran, langsung berdiri, langsung ngamuk. Langsung dipeluknya Ikma Hakim, dicium-ciumnya. Kita pacaran dulu kan, cium-ciuman dia di situ. Jadi disinilah Allah melihatkan, membuktikan kebenaran itu ada. Contohnya di depan penyidik, di depan semua tadi Kanit apa itu tadi? Iya, Kasubdit melihat semua tingkah laku. Hei botak, hei nenek, saya memang nenek. Siapa bilang saya anak gadis? Nah, jadi artinya dia menghina fisik karena nggak tahu lagi apa mau diomongkannya. Mau dendam dia sama saya. Jatuh tadi. Gini kacamatanya. Cincinnya tukar-tukar. Ya, terus sampai nggak bisa tanda tangan, nggak kelihatan dia tanda tangan. Jadi artinya dia terlalu arogansi dengan kekayaan dan kehebatan. Padahal nggak ada yang hebat selain daripada Allah. Jadi tadi jujur dia pergi dengan keadaan emosi. Disuruh Bang Rasman pergi itu bodyguardnya, dia nggak mau, dia ngamuk-ngamuk. Apa yang dilaporkannya ada 3 tentang begini di mobil, tentang jilat, tentang itu semua. Dibilangnya tentang kocok-kocok, tentang kocok-kocok apa? Nggak bisa dijelaskan. Tapi dibilang tentang jilat segala macam dengan Ikma Hakim itu, mengaku dia karena pacaran. Dan Ikma Hakim pernah bunuh diri, ada. Mau bunuh diri? Bunuh diri nih, leher berdarah-darah. Tangannya berluka-luka, mana fotonya bang? Kalian belum lihat tadi ya? Iya bang. Masih lihat buktinya bang? Mat. Wow. Di atas langit ada langit loh. Nah Inilah urusan saya ya, menghadapi dia. ini lehernya nih. Kebalik bang. Kebalik bang. Ini urusan saya yang ngurusi dia. Nah, ini lehernya. Begitu begini saya langsung datang ke abang. Ini separuh yang mau dilihatkan, banyak lagi hal yang kita bisa lihatkan dokumen. Jadi kalau memang mereka pacaran, kata Bu Ida tadi jilat-jilat. Kenapa harus sampai begini? Tapi kan ada di diakui lah, ada di percakapan itu. Iya. Nah, ini
Nah, kan jilat-jilat nggak tentu kemana arahnya. Iya. Kan Jangan takut kali. nggak ada yang bisa dipahami Tangan. tentang maksud. Nah, Maksud nih. kita. Tapi kalau mereka misalnya sudah mengaku kita sama pacaran, aman-aman aja. Kenapa ada ini? Ini terjadi setelah ada proses Terus mereka pisah. bisa dan ada preskon, ada surat kuasa. Setelah itu ini. Oke, cukup. Oke. Terima kasih. Oke.